Assalamualaikum pemirsa, buka mata, buka hati, insya Allah akan membuka mata dan hati kita bahwa Islam itu indah. Islam itu karomah dan Islam itu agama rahmatan lil alamin. Hari ini kita akan membahas tentang faedah mengucap Assalamualaikum, adab mengucap salam, serta bagaimana mengucap salam kepada lawan jenis. Di mana semuanya akan kita bahas dengan menarik dan insya Allah syarat akan manfaat. Hanya di Buka Mata, Buka Hati. Pemirsa, tidak ada salahnya kan jika kita mengawali hari dengan mengucapkan salam? Tentu saja tidak, karena hal ini sesuai dengan syariat Islam. Banyak sekali faedah dari mengucapkan salam, terutama terhadap sesama muslim. Nah, untuk tahu lebih banyak mengenai manfaat mengucapkan Assalamualaikum, akan kita bahas pada pertemuan Buka Mata Buka Hati hari ini. Pemirsa, memberi salam saat bertemu saudara, teman, atau siapapun ternyata sangat penting. Dalam Al-Quran juga ditegaskan mengenai pentingnya mengucapkan salam. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberikan salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu beringat." Quran Surat An-Nur ayat 27. Keutamaan mengucapkan salam juga berada di urutan pertama sebagai hak seorang muslim terhadap muslim lainnya. Hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya salam dalam kehidupan seorang muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Manusia yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka yang memulai memberi salam." Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Sabda Rasulullah SAW lainnya yang berkaitan dengan salam adalah saat ditanya apakah amalan terbaik dalam Islam, beliau menjawab, memberi makan pada yang lapar dan memberi salam kepada orang yang kamu kenali dan tidak kamu kenali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang utama karena dengan memberikan salam tersebut memberi banyak manfaat bagi kita yang melakukannya. Manfaat pertama dengan memberi salam bagi kaum muslim adalah sama dengan berdoa pada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendoakan yang diberi salam. Karena doa itu sangat penting, tentu saja mengucapkan salam itu termasuk kegiatan yang penting pula. Dalam satu riwayat, Rasulullah SAW bersabda, doa adalah inti dari ibadah itu sendiri. Jika kita melakukan ibadah, artinya kita telah melakukan esensi dari hidup. Berarti jika mengucap salam baik untuk diri sendiri ataupun orang lain, itu artinya kita telah menjalankan esensi dari kehidupan. Maka jangan pernah melupakan salam yang juga merupakan doa. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, Rasulullah SAW pernah bersabda, tatkala Allah menciptakan Nabi Adam, dia berfirman, "Pergilah, ucapkanlah salam kepada para malaikat yang sedang duduk, lalu perhatikanlah apa-apa yang mereka jawab. Sesungguhnya jawaban malaikat ialah salammu atau penghormatan dan anak keturunanmu." Maka Nabi Adam berkata, "Assalamualaikum." Lalu malaikat menjawab, "Assalamualaikum warahmatullah." Mereka atau malaikat menambah warahmatullah. Manfaat kedua dari mengucap salam adalah kita akan mendapat balasan salam. Dengan kata lain, ketika salam kita dibalas, maka kita telah didoakan oleh lawan yang kita beri salam. Untuk itu, hukum mengucap salam menjadi sunnah muakkad dan hukum menjawab salam menjadi wajib. Jika kita mengucap salam pada seseorang dan seseorang itu membalas salam kita, maka kita akan mendapatkan satu doa. Dan ketika kita mendatangi majelis, satu salam yang kita ucapkan bukan tidak mungkin dijawab oleh seluruh orang yang berada di dalam majelis tersebut. Artinya, satu doa yang kita panjatkan bisa saja dibalas dengan doa dari banyak orang. Maka tidak salah jika kita sangat disarankan untuk datang ke majelis ilmu di mana tempat tersebut merupakan tempat berkumpulnya orang-orang baik. Dan biasanya orang baik akan selalu menjawab salam yang diucapkan siapa saja. Manfaat ketiga dari mengucap salam adalah untuk memecah kebekuan dalam satu majelis. Tidak bisa dipungkiri jika pada satu majelis berbeda pendapat akan selalu timbul yang mengakibatkan suasana menjadi kurang nyaman. Di saat kekakuan tersebut datang, hanya salam yang keluar dari hati nurani yang bisa menjernihkan suasana kaku tersebut.
Apalagi niat dari kita mengucapkan salam di saat suasana tidak harmonis adalah mendoakan yang terbaik bagi kita semua. Apalagi Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Keduanya bertemu lalu yang satu berpaling dan yang lain berpaling juga. Dan yang paling baik di antara keduanya adalah yang mula-mula memberi salam. Hadis riwayat Bukhari dalam Fathul Bari. Menjadi jembatan silaturahmi adalah manfaat dari mengucap salam berikutnya. Tanpa kita sadari dalam satu majelis yang tidak saling kenal akan langsung terjembatani jika kita mengucapkan salam. Dari salam tersebut biasanya akan dibalas dengan doa lebih panjang, seperti menanyakan dari mana asal kita dan hal lainnya yang sebenarnya sangat ringan dilakukan. Tentu saja hal tersebut akan memperpanjang silaturahmi di antara kita yang sebelumnya tidak saling kenal. Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah SAW pernah bersabda, tidaklah kamu masuk surga sampai kamu beriman. Tidaklah kamu beriman sampai kamu saling mencintai. Maukah kamu aku tunjukkan sesuatu apabila kamu melakukannya? Niscaya kamu saling mencintai. Sebarkanlah salam antara kamu. Hadis riwayat Muslim. Dan manfaat penting lainnya dari mengucap salam adalah kaum muslim menjadi sebab masuk surga dan selamat. Seperti sabda Rasulullah SAW, wahai segenap manusia, sebarkanlah ucapan salam di antara kalian, sambunglah tali silaturahmi, berilah makan orang-orang fakir dan miskin, dan lakukanlah sholat malam atau tahajud ketika manusia pada tidur. Niscaya kamu akan masuk surga dengan selamat dan sejahtera. Nah, pemirsa, itulah beberapa manfaat penting dari mengucap salam yang seringkali kita abaikan. Semoga dengan uraian tadi kita bisa memperbaiki dan lebih membiasakan diri untuk mengucap salam pada sesama kaum muslim. Buka mata, buka hati.